Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasalluka ridhaka ya Allah al-Fatihah ila daratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa suriyati wa hibatihi biram khususan ila sultanil awliya syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu khususan ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa ustazina wa talamizina khususan ila syekhi Mama Farafani bin Kai Haji Abdul khususan ila syekhi Pak Haji Abdul bin Kai Haji Abdul Hamid khususan ila syekhi Mama Ismatul bin Kai Haji Abdul Hakam bin Muhammad Satibi khususan ila syekhi Kai Haji khususan ila syekhi Abu khususan ila syekhi khususan ila mu'allifil kitab sakimatin najasa salamin kamil khususan ila mu'allifil kitab kasih kote saja senawnya dan khususan ila jawa ummi wasalih masyurul ingkam syaitan sholilahilhamul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma aftah lana futuhal arifin bijahil Mustafa wa bi karamati sultanil awliya syekhi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa bi barakati wal karamah jami'i masyayikhi wa biridho walidayya amin 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 ya rabbal alamin. Yang bagi likulli syari'in fifanin aya bahasa alal basmalati bitorfi yunasibuha. Penting untuk seseorang likulli syari'in fifanin aya bahasa alal basmalati bitorfi yunasibuha, membahas bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan fannya masing-masing. Kalau bahasa menurut ilmu kuliah atau ilmu sekolah ada yang namanya jurusan agama, ada jurusan ekonomi, ada jurusan hukum, ada jurusan apalagi tuh? Macam-macam. Itu namanya fan, jurusan. Nah, dalam agama sama ada jurusan. Ada jurusan ilmu fikih, ada jurusan ilmu nahu, ada jurusan ilmu shorof. Kalau masuknya ke ilmu nahu, maka membahas bismillahirrahmanirrahimnya sesuai dengan menurut ulama-ulama nahu. Yang dibahas berarti adalah barisnya, ujung baris kalimah. Ini kenapa dibacanya Allahi, kenapa nggak dibaca Allaha, kenapa nggak dibaca Allahu, Bismillahirrahmanirrahim, kenapa nggak dibaca Bismillah
hurrohma. Kenapa kok dibacanya hi? Oh, sebab kalimahnya diidofatkan. Ismi jadi mudhof, Allahi jadi mudhof ilaih. Dikarenakan mudhof ilaih mahal, khofat. Alamat khofatnya make kasroh. Sebab kalimahnya isim mufrad. Oh, ini ngebahasnya pan fikih. Maka yang dibahas adalah bismillahnya sesuai dengan ulama-ulama fikih. Hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Quranul Karim. Ada membaca bismillah, hukum membaca bismillah ketika di dalam sholat, di dalam surat. Ada menghukum membaca bismillah di luar sholat. Nah, hukum membaca basmalah di dalam kitabnya Kyai Haji Abdullah Umar Al-Hafiz, nama kitabnya itu Risalatul Quru wal Hufaz. Hukumnya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, membaca basmalah hukumnya wajib ketika membaca suratul Fatihah. Karena mazhab Imam Syafi'i, hukum basmalah di dalam suratul Fatihah adalah hukumnya wajib. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 2 halaman 281. Bang, kan wajib nih menurut mazhab Imam Syafi'i ketika membaca Al-Fatihah. Nah, tapi ada ini imam yang lain mengatakan hukumnya tidak wajib membaca basmalah. Saya bermakmum sama Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah kadang nggak baca basmalah kan? Ya. Ketika baca Al-Fatihah, Bang Aga pernah ngalamin nggak? Baca nggak dia? Nggak kan? Nah, sirni berarti kita ragu karena kita nggak mendengar. Allahu Akbar. Ada berhenti sejenak tuh. Kemungkinan yang pertama membaca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus ada di antara doa iftitah ketika pengen baca cepat, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu biasanya dipakai ketika sholat tarawih. Jangan baca Allahu Akbar kabiro, nggak bakalan keburu. Bacanya doa iftitahnya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau jadi wasal semua. Boleh nggak baca iftitah kayak gitu? Boleh. Nah, si imam nggak tahu nih, kita sebagai makmum. Kata mazhab Imam Syafi'i, di antaranya salah satu rukun sholat membaca suratul Fatihah beserta basmalah. Kita bermakmum nih, ya imamnya nggak baca bismillah, kita dalam keadaan ragu. Gimana nih kita nih? Apakah mufaraqah atau kita tetap mengikuti imam? Kalau kita ngikutin imam, apakah posisinya sholat kita sah atau sholat kita batal? Nah, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, walau syaka, apabila ragu, siapa Syafi'iyun, seseorang yang bermazhab Imam Syafi'i. Bang Agel, fi ityanil mukhalafi bil wajibati indal ma'mumi.
di dalam ketika Mang Soleh Mang Agel bermakmum dengan bermazhab yang lain, yang bahwasanya basmalah bukan hukumnya wajib. Misalnya bermakmum sama Mang Soleh ketika sholat maghrib nggak baca basmalah, ragu nih Bang Agel karena nggak kedengeran kayak orang-orang bisik. Tapi Mang antara iftitah atau basmalah, sahnya sholatnya? Nah, hukum sholatnya tetap sah. Ini mah saya yakin banget. Kalau di rakaat pertama kita wajar nggak ragu? Wajar. Nah, pas di rakaat kedua saya yakin ketika Mang Soleh takbir Allahu Akbar, bangkit dari sujud yang kedua, langsung Allahu Akbar, kan dari angkat tangan. Pas bangun rakaat pertama kan duduk deh antar sujud, terus sujud lagi, setelah sujud baru berdiri. Allahu Akbar, nggak senang angkat tangan, langsung baca Alhamdulillah. Nah, ketika lafaz Allahu Akbar beberapa detik langsung disambung dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yakin nih, timbul keyakinan bahwasanya Mang Soleh nggak baca basmalah. Gimana tuh? Kan tadi mah ragu jelas. Ya, di dalam kitab Tufah yang yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i bahwasanya hukumnya tetap sah. Nah, ini mah yakin. Gimana nih? Kita nyari di kitab satunya nggak ada. Kita nyari di kitab Fathul Qorib nggak ada. Nah, di dalam kitab Syarah Yaqut An-Nafis bahwasanya kata Al-Imam Rafi'i dan Imam Al-Uduni bahwasanya sholatnya Bang Agel ketika yakin bahwasanya sholat imamnya tidak membaca basmalah, hukumnya tetap sah. Wahwa qaulun qawiyun indana. Menurut ulama Imam Al-Halimi, pendapat ini adalah salah satu pendapat yang kuat. Ini belum kaul mutamad nih, belum jatuh ke kaul mutamad. Tetapi ada salah satu imam yang tidak mengesahkan. Kata Imam Al-Israfi mah kagak sah kalau kita merujuk ke imam yang lain. Ini masih salah satu cabangnya Imam Syafi'i, salah satu ashab Imam Syafi'i, salah satu ulama-ulama yang sudah masuk ke pangkat mujtahid, bahwasanya hukum sholatnya mutlak nggak sah ketika si imamnya kagak membaca basmalah. Nah, kaul yang paling kuat dan kaul yang paling sahih dan kaul mayoritas ulama, hukumnya si makmum tergantung keyakinan si makmum dan keyakinan sesuai keadaan faktanya berjamaah. Kalau memang secara nyata bahwasanya Mang Soleh tidak membaca basmalah, sholatnya Bang Agel ketika tidak niat sholat munfarid hukumnya tidak sah. Berarti sholatnya kudu
mufaraqah. Bang Bibi jadi imam. Bang Bibi lupa baca basmalah, bermazhab Imam Syafi'i, sah nggak salatnya? Nggak sah, karena kita mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau misalnya mazhabnya imam yang lain, sah nggak? Tetap sah. Nah, kalau misalnya Mang Soleh ternyata baca, tapi bacanya sir, seperti yang terjadi yang ada di kota Mekah. Bacanya sir, itu udah pasti baca, tapi nggak dijaharin. Kok disirin? Karena untuk menjaga 4 pengikut mazhab yang dalam satu tempat. Satu tempat nih ada 4 mazhab. Ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi. Pengikut-pengikutnya nih banyak nih di kota Mekah. Kalau misalnya imamnya nggak baca basmalah, bagaimana nasibnya? Orang-orang yang bermazhab Syafi'i, sah nggak sholatnya? Nggak sah, karena kalau mau tamatnya nggak sah. Tapi kalau misalnya bacanya sir, sah nggak? Tetap sah. Tetap sah. Itu membahas masalah basmalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram ketika membaca surat At-Taubah. Hukumnya haram. Ini pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dimaksud di sini adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengharamkan membaca basmalah ketika membaca surat At-Taubah. Bukan basmalahnya yang haram, tetapi yang haram adalah merubah makna asbabul nuzulnya Al-Quran surat At-Taubah. Hukumnya maka dilarang sama ulama-ulama membaca basmalah ketika surat At-Taubah. Ada tuh di pinggirnya tuh pengganti membaca bismillah, di pinggirnya tuh kecil banget. Tahu kan Bang ya? Surat At-Taubah. Ada kan? Bang Bibi, di pinggir-pinggirnya tuh. Kalau pendapatnya Imam Rafi'i, hukumnya makruh. Makruhnya makruh tahrim. Walaupun hukumnya makruh, tapi mendekati keharaman. Nah, yang ketiga, hukumnya sunnah. Di setiap awal membaca surat. Selain yang 2 surat ini nih. Surat At-Taubah sama surat Al-Fatihah. Kalau membaca surat At-Taubah, hukumnya haram. Kalau membaca basmalah di Al-Fatihah, hukumnya wajib. Nah, di selain 2 surat ini, hukumnya sunnah. Nah, yang keempat hukumnya, di antaranya lagi itu sunnah membaca basmalah ketika kita berhenti nih setelah 80 ayat ke atas surat At-Taubah. Baru boleh tuh baca bismillah. Setelah 80 ke ayat 80. Kayak ayat 80. Pas di ayat 80-nya itu boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya sunnah.
Yang keempat, hukumnya mubah. Bebas mau baca mangga, hukumnya bebas. Adanya di mana letaknya? Letaknya itu ada di pertengahan surat. Kita nih punya hanca surat Al-Baqarah di ayat 17. Boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang disunahin itu membaca ta'awuz setiap kali kita ingin membaca Al-Quran. Misalnya nih Bang Agil lagi baca dari ayat 1 sampai ayat 10, Bang Bibi masuk bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya mau nanya ini, saya pengen isi bensin. Oh no Bang, no bensin sono no di perempatan. Nah, pas ketika selesai Bang Bibi pergi, Bang Agil mau ngelanjutin bacaannya dari ayat 1 ke ayat 10, berarti ayat 11. Nah, disunahkan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru baca surat. Ketika dia terpotong oleh ucapan kalam selain Al-Quran, ketika kita lagi baca Al-Quran, itu dianjurkan, disunahkan kita membaca ta'awuz. Faiza qara'ta Qur'ana fasta'iz billah. Itu di dalam membaca surat. Nah, kalau di luar sholat, sama hukumnya terbagi menjadi 4. Kalau di dalam kitab Bajuri itu dilihat bagaimana zatiyahnya. Kalau zatiyahnya haram, berarti membaca bismillahnya haram. Kalau zatiyahnya mubah, berarti hukumnya mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau zatiyahnya sunnah, zatiyahnya maka hukum membaca bismillahnya sunnah, dengan satu catatan, di luar ibadah mahdoh. Kalau ibadahnya ibadah mahdoh, nggak disunahin baca bismillah. Kemarin saya jelaskan mahdoh murni, langsung kaitannya ke Allah. Taqarruban ilallah afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu taqarruban ilallah afdalul zikri fa'lam annahu, jangan. Karena ibadahnya ibadah mahdoh. Kalau baca salawat itu baru dianjurkan baca bismillah. Kalau ibadahnya mahdoh nggak dianjurin. Kalau misalnya pengen sholat gimana? Kan itu termasuk ibadah mahdoh. Nah, dianjurkannya itu membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin. Nah, itu kita baca, pegang ini supaya hati kita nggak was-was, minta perlindungan sama Allah Ta'ala. Itu kata Imam Ghazali dulu pas lagi saya ngaji sama almarhum Allahumma yarham Kiai Sufyan Hadi. Dulu pas lagi saya sebelum mondok, masih inget banget tuh. Itu sebelum kita sholat, baik itu sholat sunnah, baik itu sholat wajib, kita dianjurkan membaca basmalah. Membaca surat An-Nas. Boleh diamalin nggak? Ya boleh. Kita baca surat An-Nas dulu. Setelah baca surat An-Nas baru niat. Sholli fardhu zuhri arba'a rakatin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu ketika membahas pembahasan basmalah di luar sholat.
Bang, kan hukumnya sunnah. Memang hukumnya sunnah. Koreknya mana sih? Astagfirullahaladzim. Bang, pinjam korek, Bang. Oh. Kan hukumnya sunnah. Ya, kadang santri nah kita gitu tuh. Menyempelekan hukum-hukum yang sunnah. Kayak kita nih, coba no. Coba dah, kita nih ngaji fikih nih. Kita semakin tahu nih hukum, bukan semakin semangat. Karena kata Imam Malik, kalau di dalam kitab Tandirul Qulub juz 3, man tafaqqaha bila tasawufin. Barang siapa seseorang yang mendalami ilmu fikih bila tasawufin tanpa ilmu tasawuf, maka orang tersebut fakot tafasako, maka orang tersebut sungguh telah menjadi orang fasik. Contohnya mana? Ya ini, menyepelekan yang sunnah. Tuh repotnya santri, repotnya kayak model-model kita nih. Sunnah ini memang setiap hukum yang sunnah apapun itu, ketika ada sumbernya, setiap perkara yang sunnah itu pasti ada sesuatu di balik tersebut, itu ada kebaikan. Yang keduanya ada keburukan. Masing-masing ada konsekuensi tersendiri. Ketika kita meninggalkan membaca basmalah, ketika kita meninggalkan membaca basmalah di setiap perkara-perkara yang dianjurkan oleh ulama, konsekuensinya adalah salah satu keburukannya. Nih di dalam kitab Kasifatu saja, kalau yang nyoret-nyoret nih. Dalam kurung Bismillahirrahmanirrahim. Terus masih di bawahnya lagi tuh, di halaman ketiga yang sama kayak saya ini. Baris 1 2 3 4 5 6 masih dalam kurung basmalah. Iya, kasih foto saja. Kolom mri'in zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun au aqtaun au ajzamun. Ketika orang tersebut kulumriin, setiap seseorang, ada enggak? Iya benar. Iya. Langsung ketemu. Kulumriin zibalin la yubda'u. Setiap banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 baris dari atas. Zibalin, setiap perkara zibalin,
perkara tersebut dianggap baik. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. La yubda'u tidak dimulai. Itu zi balin fihi pada itu kulumrin. La yubda'u tidak dimulai itu kulumrin fihi pada itu zi balin bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa abtarun au aqtaun au ajzamun. Maka kebaikan tersebut hilang keberkahannya, kurang sempurna. Kalau kata kita mah, cewek bulu matanya lentik, kulitnya putih, janggutnya kayak gini nih, kayak orang-orang Cina. Ya, janggutnya apa namanya nih? Ini apa namanya? Dagu ya. Dagunya ke bawah. Hidungnya kayak orang-orang Arab. Wah, tipenya Bang Bibi tuh. Yang hidungnya mancung. Wah, pokoknya cakepnya luar biasa. Tapi jalannya begini, kayak Andi. Maaf ini mah ya, jalannya kayak Andi. Kira-kira enak nggak? Sempurna nggak kira-kira? Kagak. Jalannya begini nih, tangannya. Ya Allah ya Rabbi, secakep amat. Pas kita samperin ngomong sendiri. Astagfirullahaladzim. Kata Bang Agel. Aduh aja nggak taunya. Set. Kata Bang Soleh kan banyak gitu. Imron ini Imron. Duh, nggak dilihat dosa, nggak dilihat barang cakep. Kata Bang Soleh. Saya ya, pas lagi naik kereta tuh ya. Ini perempuan cakep banget, mirip kayak mantan saya namanya Risa. Set, cakepnya luar biasa. Set, hidungnya mancung, rambutnya panjang. Beneran enggak? Bener pas lagi di kereta, saya liatin terus berdua sama si Nian, sama si Dery, saya liatin mulu. Set, itu kayaknya Risa dah. Om, bener, dia ketawa-ketawa aja si Dery. Ini si Dery kenapa ketawa? Tapi saya yakin itu si Risa. Tapi kok nggak ada ininya ya? Nggak ada gunungnya. Setahu saya tuh dia tuh rada ini. Nah, tapi kok ini orang sama saya kira saya duduk tuh. Pas saya duduk, bawa pedang dia. Dia ngomong, ada yang nelpon, suaranya nggak taunya laki. Cakep nggak? Berubah nggak pandangan kita? Penilaiannya gimana? Berubah. Nggak taunya si Joni. Saat gua kira Mas Siti kali. Astagfirullahaladzim. Rambutnya cakep, hidungnya mancung, kulitnya putih, tinggi, dagunya panjang. Set, cakep banget dah pokoknya dah. Tapi pas dia ngomong kagak taunya si Joni. Nah, gambarannya seperti itu tuh. Ketika kebaikan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu tuh, nggak sempurna. Yang tadinya, cakepnya, ketik gitu nih cakep nih. Nggak tahu aja pas dia ngomong, buset. Gua kira sini ya.
Iya, biasanya. Aduh, dikira sama cewek, nggak tahu si laki-laki. Astagfirullahaladzim. Itu salah satu ketika kita mengabaikan perkara-perkara yang sunnah. Hukumnya itu madarat, kayak sholat berjamaah, hukumnya sunnah, tapi ada nggak konsekuensi tersendirinya? Ada. Nanti ntar saya bahas nanti ketika membahas sholat berjamaah. Orang-orang yang meninggalkan berjamaah seperti apa nanti di dunianya, siksaannya seperti apa, ketika sakaratul maut seperti apa, ketika nanti di alam ketika di alam barzah, di alam kubur seperti apa, ketika nanti di yaumil kiamah seperti apa, itu nanti ada pembahasannya. Nah, keutamaan membaca bismillah, nah diantaranya itu ketika kita rutinin nih membaca bismillah, pengen makan kita baca bismillah, pengen minum bismillah, pengen berhubungan bismillah, Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaiton. Nah, baca bismillahnya. Kalau udah dibuka semua dalam hati atau kedengaran kuping sendiri. Jangan saking semangatnya bismillahirrahmanirrahim. Jangan saking semangatnya orangnya nyampe kedengeran sama mertua. Allahumma jannibna minasyaiton. Ada mertua ngomong amin. Allahumma jannibis syaiton. Amin. Kan repot. Dan jangan kencang, cukup kedengaran sama kuping sendiri. Terus saking semangatnya, entah kalau misalnya ada yang lewat, masalah semangat amat ini. Allahumma jannibnanya, Allahumma jannibna minasyaitonnya. Jam ini nama Gus Habibi. Amin. Setiap apapun ketika diawali dengan membaca bismillah. Nah, keutamanya adalah ini tercatat di dalam kitab Al-Bayan Annahu wa Qawaidul Lughatul Arabiyah. Man arada, siapa saja orangnya, liyuhyi sa'idan, siapapun orangnya yang mempunyai keinginan ketika semasa hidupnya sa'idan, bahagia, nggak punya duit senang, megang duit senang. Kita pengen kayak gitu tuh. Ah, benar. Punya rokok senang, nggak punya rokok senang. Ada nggak? Ada. Bukan orang gila doang ya, bukan orang gila doang, orang-orang soleh pun sama. Jadi jangan samain orang soleh sama orang gila, tersama lagi. Kalau orang gila lo kan nggak punya pikiran. Yamutu syahidan, atau orang tersebut menginginkan wafat dalam keadaan syahid. Syahid terbagi menjadi 3. Ada orang yang syahid dunia wal akhirah. Di dunianya syahid, di akhiratnya syahid. Contohnya orang-orang yang berperang di jalan agama Allah. Karena li'i'la'i kalimatillah, semata-mata ingin menegakkan panji-panjinya Allah. Kebacok nih Bang Agel, lagi di jalan Allah, lagi perang misalnya. Nah, wafatnya dalam keadaan syahid dunia akhirat. Yang kedua, ada orang yang syahidnya cuman dunia,
akhirat, tetapi dia tidak mati syahid akhirat. Dunianya mah syahid, tapi di akhiratnya enggak syahid. Contohnya si Jahad yang lagi perang keinjak-injak sama kuda, meninggal. Lagi perang nih, keinjak-injak sama kudanya musuh, syahid nggak? Syahid. Tapi ternyata niatnya karena pengen dapat rampasan perang. Berarti ketika niatnya tidak ada karena Allah, orang tersebut tidak mendapatkan syahid akhirat. Nah, yang ketiga ada syahid akhirat dunia. Dia syahid akhiratnya tapi enggak syahid di dunianya. Sama seperti orang yang wafat pada umumnya. Bang Bibi meninggal, wajib dikafanin nggak? Wajib. Tuh orang yang biasa. Wajib dimandiin? Wajib. Wajib disalatin? Wajib. Kalau orang yang mati syahid beda. Beda dia mah. Kalau darahnya banyak, itu makruh dimandiin. Kalau orang yang biasa, wajib. Berarti nih dia wafatnya dalam keadaan tidak mati syahid. Karena masih wajib dimandiin. Tapi dia mendapatkan pahala syahid akhirat. Nah, kata ulama yang dijelaskan di dalam kitab Bayan Annahu wa Qawaidul Lughatil Arabiyyah, siapapun orangnya yang mempunyai keinginan wafatnya dalam keadaan syahid, hidupnya dalam keadaan bahagia, falyaqul inda kulli ibtida'in bismillahirrahmanirrahim. Maka katakanlah oleh kalian pada setiap permulaan sesuatu yang baik akan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sayang kalau kita nggak baca. Dalam kuburnya orang yang rutinin baca basmalah, katanya di dalam kitab Ibnu Katsir, ini salah satu kitab tafsir Al-Quran Syekh Ibnu Katsir. Basmalah itu terdapat 19 huruf. Maka kata tafsirnya, kata Syekh Ibnu Katsir di dalam kitabnya itu, setiap hurufnya akan Allah jadikan pelindung dari malaikat Zabaniyah yang 19. Sayang nggak kalau kita nggak baca? Tinggal baca bismillah. Makanya kita rutinin setiap apapun. Pengen buka pintu, baca bismillah. Pengen keluar, baca bismillah. Pengen berangkat kerja, pengen naik motor nih, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau udah terbiasa, enak nanti terbawa sampai sakaratul maut. Karena bagaimana kebiasaan, kalau kita kebiasaan ngopi, nyampe tuanya ngopi. Maka jangan dibiasain. Nah, yang ketiganya, salah satu keutamaan membaca basmalah ini salah satu jimatnya Kanjeng Fir'aun. Salah satu jimatnya Kanjeng Fir'aun. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, Jalilatul Askar, karya Syekh Muhammad Hakim Nazili, nih Fir'aun itu sebelum inna fir'auna qabla di'a'il uluhiyah, sebelum Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, itu Fir'aun akidahnya sama seperti akidahnya Nabi
Musa. Ini sebelum Nabi Musa belum ada nih. Akidahnya sama. Dia menyembah zat Tuhan yang satu. Dikasih sehat, dikasih kaya, ingusan pun nggak pernah. Pilek-pilek gitu nggak pernah. Batuk pun nggak pernah. Nggak pernah sakit. Rahasianya kata ulama itu kenapa Fir'aun nggak pernah sakit, karena Fir'aun itu rajin sedekah. Nah, saking hebatnya Fir'aun nggak pernah sakit nih, akhirnya dia ngaku Tuhan. Nah, sebelum mengaku Tuhan, Fir'aun ini bana Asron, membangun satu gedung. Di dalam gedung tersebut wa amara ayatuba alaihi bismillahirrahmanirrahim ala babihi khariji. Ini Fir'aun nih memerintahkan ke salah satu pelayannya untuk menulis bismillahirrahmanirrahim. Ditulis nih, dijadiin jimat sama kanjeng Fir'aun. Jimatnya kanjeng Fir'aun kalau kata guru saya mah. Nah, falamat da'ar rububiyata arsalallahu ilaihi Musa. Nah, ketika si kanjeng Fir'aun ini mengaku Tuhan, maka Allah utus Nabi Musa kepada Fir'aun. Yada'uhu ilal imani falam yakbal. Ngapain Allah ngutus Nabi Musa? Untuk mengajak kembali kepada imannya Fir'aun yang dulu. Makanya diutuslah Nabi Musa kepada kanjeng Fir'aun. Nah, falam yakbal. Kemudian Nabi Musa saking muaknya sama Fir'aun ketika mengaku Tuhan, dia ini suka menindas Bani Israel. Budak-budaknya ini kan banyaknya dari kalangan Bani Israel, disiksa habis-habisan. Akhirnya Nabi Musa ini ngedoa sama Allah Ta'ala, ya Allah, ini Fir'aun tolong turunkan azabmu kepada Fir'aun. Tapi sama Allah Ta'ala falam yakbal, nggak diijabah doanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan doanya doanya Nabi Musa ini nggak diijabah selama 40 tahun. Nggak diijabah. Kan bingung nih, bingung Nabi Musa. Kok nggak diijabah doanya Nabi Musa? Nah, kata akhirnya dijawab sama Allah Ta'ala. Ya Musa, anta tanzuru ila kufrihi wa turidu ihlakuhu. Hai Musa, engkau bahwasanya melihat Fir'aun. Engkau menginginkan Fir'aun kau azab, sedang yang kau lihat adalah kekufurannya. Wa turidu ihlakuhu wa ana anzuru ila ma katabahu ala babihi. Sedangkan kata Allah, saya tidak menurunkan azab kepada Fir'aun karena tertulisnya basmalah bismillahirrahmanirrahim di dalam pintu gedung yang dulu pernah dibangun oleh Fir'aun. Nah, sama ulama-ulama mutaakhirin dijadiin jimat. Kalau pengen rumahnya aman dari bala, tulis bismillahirrahmanirrahim tulisan tangan ya. Iya, tuh itu mah beda lagi, yang di Muharram beda lagi. Nah, tulis taruh di depan pintu kamar supaya nggak terjadinya kebakaran
itu azab insya Allah bakalan terlindungi. Ini Fir'aun, ya Allah nggak turunin azab. Fir'aun diazabnya di mana? Di laut, di laut merah. Akhirnya Allah berikan wahyu ke Nabi Musa, giring. Fir'aunnya giring. Akhirnya digiring kan, diperintahkan untuk keluar dari kerajaannya Fir'aun. Setelah keluar, baru disitulah azab Allah turun kepada Fir'aun. Allah binasakan. Ketika Fir'aun ingin mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Nabiullah. Tapi sama malaikat Jibril langsung disumpel. Karena karena malaikat Jibril udah nggak mau, udah empat sama Firaun. Udah kayak begini karena dulu mah di zamannya sebelumnya sebelum kaumnya sebelum pengikutnya Nabi Muhammad itu pintu tobat nggak kayak kita. Kalau kita nih jatahnya Nabi Muhammad umatnya itu pintu tobat selalu terbuka digorgir sampai bolak-baliknya ruh di tenggorokan. Kalau umat terdahulu enggak. Alhamdulillah kita salah satu di Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wallahu a'lamu bis shawab. Rabbin fa'na bima alamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawasalna bita'alumi tawasalna antar wa antarzuqanal aman. 54